Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Di sini kita akan membahas alur film yang berjudul Seven. Film ini berkisah tentang dua detektif yang menyelidiki pembunuhan berantai, di mana para korbannya mewakili setiap 7 dosa besar umat manusia. Yuk, gak pakai lama, langsung saja dan nyoh. Cerita ini dibuka dengan dua orang detektif yang bernama William Somerset dan David Mills yang sangat temperamen. Di sini, mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang sangat tak wajar dengan sang korban yang kaki dan tangannya terikat serta wajahnya tercelup ke dalam makanan. Saat menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan puluhan kaleng makanan yang sudah terbuka dan ember yang dipenuhi muntahan korban serta bekas luka di belakang kepala. Di saat malam, mereka menemui dokter otopsi dan dokter itu pun mengatakan kalau ada yang aneh dengan korbannya karena ukuran lambungnya yang terlalu besar dan akhirnya pecah. Di sini, dokter itu pun menyimpulkan apakah orang itu makan terlalu banyak dan membuat lambungnya pecah. Lalu, William pun menanyakan bekas luka yang ada di kepala korban. Dokter itu pun mengatakan jika luka itu sama persis ukurannya dengan sepucuk laras senjata yang ditekan sangat keras di kepala korban. Akhirnya, William pun menemui atasannya dan mengatakan kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan karena korbannya dipaksa makan begitu banyak hingga lambungnya pecah. Karena di jasad korban pun ditemukan bekas luka memar oleh tekanan senjata api, serta tangan dan kakinya terikat. Tapi, di sini sang atasan malah mengatakan kalau kasus itu adalah pembunuhan biasa. Esok paginya, David mendapatkan tugas menyelidiki pembunuhan terhadap pengacara sukses. Di sana, David pun menemukan tulisan grit atau serakah yang terbuat dari darah korban. Di tempat William berada, dia menerima kiriman bukti baru dari korban pertamanya tadi yang berbentuk serpihan kayu yang ditemukannya di dalam usus korban. Seketika itu, dia pun langsung pergi ke TKP dan menemukan serpihan itu berasal dari lantai kayu yang berada di bawah kulkas. Dan saat dia membalik kulkas itu, William pun menemukan tulisan yang bertuliskan gluttony atau kerakusan dan sebuah tulisan mirip puisi dalam secarik kertas. Akhirnya, William pun mengajak David untuk menemui atasannya lagi. Di sini, William pun mengatakan kalau dua pembunuhan itu adalah awal dari serangkaian pembunuhan berikutnya. Karena dua tulisan yang ditemukan adalah dua kata dari 7 kata dosa besar yang tak dimaafkan oleh Tuhan. Dan masih ada lagi kata sloth, lust, pride, envy, dan wrath yang akan dibunuh oleh pelaku tersebut di waktu dekat ini. Dia pun langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tulisan yang ditemukannya tadi, yang ternyata sebuah puisi tentang 7 dosa besar dan cara penyiksaannya, dan dia pun mengirimkan kopiannya kepada David. Saat malam, William pun diundang makan malam di rumah David, dan saat acara makan selesai, mereka meneliti foto dari pengacara yang samping mayatnya ada sebuah timbangan dan diisi daging. Lalu, menunjukkan foto puisi yang bertuliskan tentang penebusan dosa. Akhirnya, William pun menyimpulkan kalau dia ingin tetap hidup, dia harus memotong dagingnya hanya 1 pound, tak kurang, tak lebih. Tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan kembali ke TKP pengacara itu untuk mencari tambahan bukti, dan mereka pun menemukan sidik jari yang berbentuk tulisan help me. Saat diperiksa, itu bukan sidik jari milik tersangka ataupun korbannya. Mereka pun memutuskan mencari tahu milik siapa. Akhirnya, pemilik sidik jari itu ditemukan
dan dia bernama Victor. Victor adalah buronan polisi dengan kasus pengedaran narkoba. Akhirnya, mereka pun bersama polisi yang lain pergi ke tempat Victor. Saat di dalam, mereka sedikit aneh dengan pemandangan parfum mobil yang tergantung begitu banyak. Dan saat menemukan Victor, mereka terkejut dengan keadaan Victor yang sangat menjijikkan. Yang tubuhnya terikat di ranjang dan banyak alat suntik yang masih tertancap, serta tangan kirinya yang hilang terpotong. Di sana, mereka pun menemukan tulisan slot dan kumpulan foto Victor yang menunjukkan penyiksaan Victor yang sudah begitu lama. Saat suasana begitu tegang, tiba-tiba Victor terbangun, yang membuat semua orang sangat ketakutan. Ternyata, si Victor ini masih hidup dan dibawa ke rumah sakit setempat. Saat akan pergi, ada seseorang yang tiba-tiba memoto David dan membuatnya sangat marah. Lalu, William dan David pun menemui dokter yang merawat Victor. Dokter itu pun mengatakan kalau ada dosis narkoba yang sangat tinggi berada di dalam tubuh Victor, dan sulit kemungkinan untuk Victor tetap bertahan hidup. Saat di kantor, William menganalisa pelaku bukanlah orang biasa, karena dia meninggalkan jejak dengan kalimat-kalimat yang sangat membingungkan. Akhirnya, William berinisiatif menemui temannya seorang FBI dan memberinya beberapa judul buku. Di sini, David yang sangat keheranan lantas menanyakan kepada William, kenapa William mengajaknya ke sini. William pun berkata, kalau selama ini FBI selalu menandai orang yang terus-menerus membaca buku yang isinya selalu sama yang berada di seluruh Amerika Serikat. Akhirnya, FBI pun menemukan orang yang dimaksud berserta alamatnya. Orang itu adalah Jonathan Doe. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menuju tempat itu. Saat sampai di depan pintu Jonathan, mereka tiba-tiba ditembaki orang yang tidak dikenal. David pun mencurigai orang tersebut adalah pelakunya dan mencoba menangkapnya. Saat pengejaran terjadi, tiba-tiba dia dipukul dari belakang yang membuatnya sedikit pusing dan lemas. Lalu, orang itu menodongkan senjatanya kepada David. Tapi, dia tidak membunuh David, melainkan pergi melarikan diri. David yang sedikit lemas ditolong oleh William dan mereka melanjutkan menyelidiki rumah John. Di sini, mereka menemukan beberapa kotak yang isinya beberapa objek dari bekas pembunuhan itu. Dan di saat memeriksa lebih lanjut, David menemukan fotonya yang berada di situ. Ternyata, orang yang dulu sempat memfotonya tempo hari adalah John Doe, tersangka tersebut. Tak lama berselang, mereka mendapatkan kabar tentang pembunuhan seorang wanita. Dan saat sampai, mereka menemukan tulisan di tembok yang berbunyi "Las". Saat melihat korban, mereka mengetahui bahwa wajahnya persis seperti yang dilihatnya di tempat John tadi. Ternyata, wanita itu adalah seorang pelacur. Di saat mereka kembali ke kantor, tiba-tiba mereka dipanggil seorang pria yang tangannya bersimpah darah. Ternyata, pria itu adalah John Doe. Seketika itu juga, dia ditangkap dengan darah yang masih mengalir. Hal itu juga yang membuat mereka tak menemukan sidik jari dari John, karena John mengelupas kulit jarinya sendiri. Di sini, William pun merasa sangat curiga terhadap John dan menanyakan kepada John, mengapa dia malah menyerahkan dirinya sendiri, sedangkan masih ada 2 korban lagi yang belum dieksekusinya. John pun menjawab kalau dia menyembunyikan 2 korban lainnya dan dia akan menunjukkan tempat korbannya tadi, tapi dengan satu syarat. Hanya William dan David lah yang boleh mengantarkannya ke tempat itu. Saat di jalan, John pun mengatakan dia mewakili Tuhan untuk menghukum manusia pendosa di bumi ini, dan itu untuk memberi peringatan terhadap manusia yang lain. Tiba-tiba John pun meminta untuk menghentikan kendaraan mereka, dan dari jauh terlihat sebuah mobil box tengah berjalan menuju ke arah mereka. Di saat mobil box itu berhenti, William pun menodongkan pistolnya dan menyuruh pengemudinya untuk keluar. Di sini, pengemudi itu mengatakan
Kalau dia hanya mengirim paket tepat pada pukul 7, paket itu ditujukan untuk David. Saat William mencoba membuka kotak itu, dia pun sangat kaget dan kebingungan. Di sini, William mencoba memberitahu David. Karena jarak yang lumayan jauh, David pun tak mendengarnya begitu jelas. Akhirnya, John pun mengatakan kepada David, dosa terbesarnya adalah mempunyai perasaan iri. Dia sangat iri kepada istri David yang begitu cantik. Dan sebelum John menyerahkan diri, John pun menyempatkan membunuh istri David dan memotong kepalanya. Seketika itu, David pun yang sangat marah dan emosi terhadap John. Dia ingin sekali membunuh John. John pun lalu berkata, "Silahkan, tunjukkan amarahmu." Dan ternyata David pun menjadi sasaran penebusan dosa dari John, karena David selama ini tak bisa mengontrol emosinya. Di sini, William pun mencoba menenangkan David agar David tak jadi membunuh John dan menggagalkan rencana John selama ini. Tetapi David yang tidak mampu menahan emosinya, dia pun langsung membunuh si John. Dan di sini William sangat menyesali perbuatan David dan mau tidak mau William harus menangkap rekan kerjanya sendiri dan mengadilinya. Akhirnya film pun selesai. Terima kasih.